Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini setelah kita libur selama bulan Ramadan dan Idul Fitr. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Kita melanjutkan kembali pembahasan Al-Qawaid Al-Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kemarin apa? Hilyah atau ini? Hah? Ya wes lah. Efek libur panjang ini. Kita melanjutkan masih di muqaddimah. Setelah beliau membawakan khutbatul hajah, kemudian beliau bersyahadat. Setelah itu beliau mengatakan wa ba'd. Dan coba diulang, dibaca lagi. Fa innal imana bi asma'illah. Assalamualaikum. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Qala mu'allif rahimahullah fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala wa hiya al-imanu bi wujudillahi ta'ala wal imanu bi rububiyatihi wal imanu bi uluhiyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Lanjut tak apa-apa. Wa tauhidullah. Assalamualaikum. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsa. Tauhid rububiyyati wa tauhid uluhiyyati wa tauhidil asma'i wa sifati. Pamanzilatu. Enggak, cek. Yang terjemah siapa? Bawanya hilyah semua ini berarti. Apa? Kata beliau, sesungguhnya iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Kan rukun iman yang 6, yang pertama iman kepada apa? Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu di dalamnya terkandung 4 keimanan. Iman kepada wujudnya Allah,
keberadaan Allah, Allah itu ada. Kemudian iman terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Nah, berarti asma wa sifat ini masuk dalam cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini pembahasan salah satu dari 6 rukun iman. Ya, salah satu pembahasan dari rukun iman kepada Allah, yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifati. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah 4 iman tadi. Iman kepada wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Iman kepada wujudnya Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka ini membantah orang-orang ateis atau yang semisal dengannya yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki. Ya, lahirnya kita itu adalah proses alamiah. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu juga proses alamiah. Turunnya hujan itu juga proses alamiah. Tidak ada yang mengatur, menciptakan, kata mereka. Maka ini batil secara syar'an wa aqlan. Ya, entah secara dalil ataupun secara akal, secara logika. Secara dalil insya Allah sudah tidak diragukan lagi bahwasanya kaum muslimin mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb di situ artinya apa? Ya, pencipta, ya, pemilik, pengatur. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya, tanpa adanya sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini bantahan Allah secara dalil, tapi juga diajak untuk berpikir secara logika. Apakah mungkin sesuatu itu ada dari sebelumnya tidak ada kemudian ada, dengan sendirinya dia menciptakan dirinya? Mungkin tidak secara logika? Nggak mungkin. Atau dia ada tanpa ada yang menciptakan? Mungkin nggak kita ini menciptakan diri kita sendiri? Nggak mungkin. Atau kita ini ada tanpa ada yang menciptakan? Nggak mungkin juga. Ya, contoh misalnya meja ini, Anda lihat meja ini. Meja ini ada. Sebelumnya nggak ada meja itu, tapi kemudian ada, diadakan. Apakah mungkin meja ini menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Dan apakah mungkin meja ini ada tanpa ada yang membuatnya? Secara akal mustahil. Ya, maka batil orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada pencipta di alam semesta ini. Atau poin yang pertama ini, iman terhadap wujudnya Allah, itu juga membantah sebagian orang yang mengimani Allah itu ada. Tapi Allah itu hanya sebatas nama, hanya sebatas simbol, tidak ada zatnya, tidak ada wujudnya. Paham tidak maksudnya? Ya, jadi mereka meyakini Allah itu, iya saya percaya Allah itu ada, tapi Allah itu cuma sebatas nama, cuma sebatas simbol, tidak ada zatnya, tidak ada eksistensinya. Maka ini juga batil. Ahlus sunnah mengimani Allah itu wujud, ada eksistensinya, Allah memiliki zat. Ya, Allah memiliki zat. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyahnya. Ini sudah sering kita sampaikan, iman kepada rububiyahnya, meyakini Allah Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memiliki, dan Allah satu-satunya yang mengatur. Kalau Anda ditanya, bukankah ada pencipta lain selain Allah? Maksudnya kayak kita mengatakan, atau di dalam hadis Nabi atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Oh enggak, di doa sujud tilawah. Siapa yang hafal doa sujud tilawah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta dari semua pencipta-pencipta yang ada. Al-khaliqin. Allah di antara semua pencipta, Allah itu yang paling ahsan, yang paling baik. Nah, berarti di situ ditetapkan ada pencipta lain selain Allah. Paham maksudnya? Karena dalam doa sujud tilawah tadi disebutkan dalam bentuk plural, jamak, khaliqin. Ya, pencipta-pencipta. Nah, Allah yang paling ahsan, yang terbaik di antara semua pencipta-pencipta. Gimana jawabannya? Apakah ada pencipta lain selain Allah? Hah? Ada. Nah, berarti bukan tauhid dong. Namanya tauhid kan menjadikan Allah itu satu-satunya. Mal jawab. Sumbernya dari Allah semua, alam ini dari Allah. Kita hanya merakit. Iya. Disebut pencipta, selain Allah itu disebut pencipta, itu bukan secara hakiki. Artinya pencipta di situ adalah tahwilu syai' ila syai'in akhar. Merubah dari satu benda ke benda yang lain. Kayak misalnya yang membuat meja ini, maka dia dikatakan pencipta, pembuat meja. Tapi apakah dia ini juga membuat bahannya? Tidak. Dia hanya merubah dari bentuk bahannya ini, dari bentuk plastik, dirubah sama dia menjadi bentuk meja. Tapi yang menciptakan plastik bahan dasarnya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayu, apalah pokoknya yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali Allah. Adapun manusia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Apapun itu, mau bentuknya patung, mau bentuknya pohon, mau dia itu nabi, orang-orang soleh, binatang, bebatuan, kuburan, semua yang disembah selain Allah, meskipun disebut sebagai ilah, ya meskipun dia juga disebut sebagai ilah, tapi dia adalah ilah yang batil, bukan ilah yang hak. Sedangkan ilah yang hak hanya Allah semata. La ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj dan juga surat Luqman, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata Syekh, faman angkara ayya ismin min asma'illahi fa innahu lam yuhaqqiqil imana billah. Wa man angkara ayya sifatin min sifatih fa innahu lam yuhaqqiqil imana billah. Barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah, berarti dia tidak merealisasikan iman kepada Allah. Paham ya? Jadi meskipun sudah ada tiga tadi, ada orang misalnya mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, tapi dia tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia dianggap belum beriman kepada Allah. Dia dianggap belum merealisasikan iman kepada Allah. Kan kurang siji, meskipun kurang satu, nggak sah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Seperti kelompok Jahmiyah. Makanya kelompok Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama karena dia menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Kemudian tadi dilanjutkan, wa tauhidullahi bih ahadu aqsamit tauhidit tsalatsa.
Maka mentauhidkan Allah, tauhid asma wa sifat, itu salah satu dari 3 tauhid, pembagian 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian di sini di syarahnya beliau menyebutkan bahwa pembagian tauhid itu disepakati oleh semua kaum muslimin. Jadi kalau ada yang bilang pembagian tauhid itu cuman Wahabi, bagi tauhid menjadi 3, maka kita jawab enggak. Semua kaum muslimin yang mengaku muslim itu sebenarnya mengimani 3 tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Walam yashidda an dzalika illa unasun syadzu bil lafzi la bil waqi'. Nah, orang-orang yang menolak pembagian tauhid menjadi 3 ini, itu yang ditolak sama mereka adalah lafalnya, tapi hakikatnya diimani sama mereka. Hanya orang-orang yang menolak pembagian tauhid menjadi 3, kata mereka, tauhid kok dibagi-bagi menjadi 3? Mana dalilnya tauhid dibagi menjadi 3? Itu karangannya Wahabi, karang gitu macam-macam. Coba tanyakan kepada mereka, sita, opo tauhid dibagi menjadi 3 ini opo sih? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana dalilnya tauhid dibagi menjadi 3? Takonono opo rububiyah? Paling-paling gak ada deh. Embo pokoknya jare ustadku ngono, jare kiaiku ngono. Apa rububiyah? Kalau dia bisa jawab, rububiyah adalah mengimani Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Loh, kok mengimani itu enggak? Kalau dia menjawab, enggak, saya enggak mengimani itu, sampel berarti. Iya, edan berarti. Kalau dia mengatakan iya, saya mengimani Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, dan seterusnya, rububiyah. Ya sudah. Yang kedua, apa pembagian tauhid? Uluhiyah. Apa artinya uluhiyah? Iya, katanya hanya Allah yang disembah, selain Allah nggak boleh disembah. Loh, kok mengimani itu enggak? Kalau dia mengatakan enggak, ya sudah, berarti dia musyrik. Tapi kalau dia mengatakan iya, saya mengimani Allah satu-satunya yang disembah, selain Allah tidak boleh disembah, selesai. Yang ketiga, tauhid apa? Al-asma wa sifat. Apa artinya asma wa sifat? Iya, Allah itu satu-satunya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada makhluk yang punya nama dan sifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kok mengimani itu enggak? Apakah ada makhluk selain Allah? Apakah ada makhluk yang punya sifat seperti sifatnya Allah? Ada nggak makhluk yang melihat seperti melihatnya Allah? Mendengar seperti mendengarnya Allah? Hidup seperti hidupnya Allah? Apakah ada makhluk seperti itu? Kalau dia jawab enggak, selesai. Salaman sama dia. Selamat, Anda mengimani 3 tauhidnya Wahabi. Masih ya dia ngeyel, enggak? Iya wis gak apa-apa wis. Ya cup gitu wis. Ojo muring-muring, jangan tantrum. Ya. Maka betul kata beliau, orang-orang kebanyakan cuman mengingkari pembagiannya, tapi hakikatnya mereka mengimaninya. Dan kenapa mereka mengingkari pembagiannya? Karena kalau tauhid itu dibagi, dipreteli seperti tadi, maka akan terbongkar praktek-praktek kesyirikan yang selama ini dilakukan oleh mereka. Bahwasanya ketika seorang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, itu belum cukup untuk menjadikannya bertauhid. Ternyata dia harus di samping itu mengimani Allah satu-satunya yang disembah. Maka terbongkar kedok praktek kesyirikan mereka yang selama ini mengkeramatkan kuburan-kuburan, meminta berdoa kepada wali-wali yang telah mati, dengan alasan yang penting hati kita masih mengimani Allah Tuhan. Selesai. Oh enggak, itu gak cukup itu. Orang musyrikin Quraisy juga mengimani Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi mereka tetap divonis musyrik, divonis kafir, karena mereka tidak menggenapkan tauhid yang lain. Kemudian kalau mereka minta dalil, maka dalil yang paling majleb tentang pembagian tauhid menjadi 3, yang paling majleb, sebenarnya banyak dalil-dalilnya, bahkan di surat Al-Fatihah pun juga dalil pembagian tauhid menjadi 3. Tapi kalau mereka mau yang majleb, 1 ayat tapi berisi 3 tauhid tadi, yaitu surat Maryam ayat 65. Ya, surah Maryam ayat 65. Siapa
yang bisa membagi mana rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dari surah Maryam ayat 65 tadi. Mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah, mana yang asma wa sifat. Ayatnya ketemu dulu, jangan ayatnya tidak weruh. Nah, tombol ngantuk. Kasih kesempatan yang lain. Ayo jamaah. Tidak ada. Rabbus samawati wal ard rububiyah. Rabbus samawati wal ard rububiyah. Wa ma bainahuma. Ya, kantil itu tadi wa ma bainahuma. Ya, terus Fa'budu. fa'budhu. Fa'budhu. Itu uluhiyah. Ada yang kantil lagi. Wastabir. Wastobir li ibadati. Itu juga masih masuk uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengannya. Itu masuk al-asma wa sifat. Ya, urut rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu pemilik Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah dia. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah engkau dalam menjalankan ibadah kepadanya. Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kau tahu ada yang serupa dengan Allah? Asma wa sifat, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyinggung tentang sebagian orang yang menambahkan tauhid hakimiyah. Ya, tauhid hakimiyah. Maka kata beliau, ini adalah penambahan yang salah. Fahiya ziyadatun zaidatun fil waqi'. Kalau ada orang menambahkan tauhid yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah, maka ini adalah tambahan yang keliru. Karena tauhid hakimiyah itu sebenarnya dari satu sisi masuk ke dalam rububiyah, dan dari sisi yang lain masuk ke dalam uluhiyah, dan juga bisa masuk dalam asma wa sifat. Dari sisi Allah yang satu-satunya mengatur alam semesta ini, yakni alam semesta ini berjalan di atas hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Ya enggak? Ada enggak yang berjalan di selain hukumnya Allah? Nggak ada. Semua alam semesta ini tunduk dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini rububiyah. Dari sisi uluhiyah, yaitu makhluk harus berhukum dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib dia menjadikan hukum Allah sebagai aturan hidupnya dalam semua bidang. Jangan disempitkan cuman masalah apa? Masalah pemerintah. Ini orang-orang yang teriak-teriak tauhid hakimiyah ini, itu tujuannya nanti kemana? Mengkafirkan pemimpin. Ya, khawarij, mengkafirkan pemimpin. Padahal kalau mereka mau jujur, tauhid hakimiyah ini yang wajib menjalankan hukum Allah bukan cuma pemimpin, tapi siapa? Semua makhluk wajib menjalankan syariat Allah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua bidang. Mau itu berumah tangga, ya, bermasyarakat, bersosial, makan, minum, tidur, bahkan buang hajat, masalah ibadah, akidah, semuanya harus pakai hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pakai hukum Allah, tapi dia pakai hukum yang lain, yang meninggalkan hukum Allah, apakah langsung kafir? Tidak. Ada rinciannya. Ada yang memang kafir, dan ada yang sampai cuman tingkatannya maksiat. Ya, ada yang sampai tingkatannya hanya maksiat saja. Orang ketika dia suka sama lawan jenis, sama seorang wanita, dia bersyahwat dengan wanita tersebut. Kalau dia pakai hukum Allah, harusnya apa? Rabi, menikah. Tapi dia zina. Zina ini berarti nggak pakai hukumnya Allah.
Maka apa statusnya orangnya? Kafir. Siapa yang ngomong kafir? Wah, bahaya. Enggak, melakukan zina, bukan menghalalkan zina. Apa? Maksiat. Tuh, padahal dia nggak pakai hukum Allah, dia meninggalkan hukum Allah, tapi dihukumi maksiat. Ya, maka tidak semua yang meninggalkan hukum Allah maka dihukumi kafir. Nah, dari sisi yang lain, tauhid hakimiyah ini masuk ke dalam asma wa sifat, karena diantara nama Allah adalah Al-Hakim. Ya, diantara nama Allah adalah Al-Hakim. Nah, beliau membongkar di sini. Walakin aslu hadhihi ziyadah wallahu a'lam anna qauman ibtada'uha min ajli munaqashatil hukam wal wulah. Nah, mereka sengaja menimbulkan tauhid yang keempat ini, tauhid hakimiyah ini, padahal bisa include ke dalam salah satu dari 3 tauhid tadi. Tapi sengaja mereka tampakkan tauhid hakimiyah ini untuk mereka, ya istilahnya ngobrak-ngabrik masalah pemimpin. Fayaquluna mathalan antum idza hakamtum bil qawanin fa innakum akhlaltum bit tauhid ay tauhidil hakimiyah ala za'mihim wa nahnu naqul la hajata lidzalik hum akhallu bi tauhidir rububiyah au bi tauhidil uluhiyah. Kita ringkas. Mereka mengatakan, kalian wahai para pemimpin, kalian ini pakai qawanin, hukum undang-undang, nggak pakai hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kalian tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh para ulama, iya, bahwasanya wajib bagi pemimpin untuk berhukum dengan hukum Allah. Kita nggak ada silang pendapat kalau dalam masalah wajibnya ini. Sama seperti mereka, iya, pemimpin itu harusnya wajib berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala pemimpin ini tidak menggunakan hukum Allah, maka apakah langsung dikafirkan? Tidak. Ada rinciannya. Yang pertama, apabila pemimpin tadi dia mengganti hukum Allah dengan hukum undang-undang buatan manusia, dengan meyakini bahwa hukum buatan manusia itu yang lebih afdol daripada hukumnya Allah, maka berarti ini statusnya apa? Kafir. Yang kedua, ketika dia menggunakan hukum buatan manusia, kemudian dia meyakini bahwasanya hukum buatan manusia dan hukum Allah itu sama kedudukannya. Apa? Syirik, maka kafir. Yang ketiga, dia menggunakan undang-undang buatan manusia dengan keyakinan bahwa undang-undang buatan manusia ini hukum Allah juga. Karena semua perbuatan kita itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Berarti kalau saya bikin undang-undang, bikin aturan hukum, maka itu juga termasuk hukumnya Allah. Karena saya adalah makhluk Allah, perbuatan saya yang menciptakan undang-undang juga ciptaannya Allah. Paham tidak maksudnya tadi? Bingung jamaah. Misalnya ya, orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dirajam. Maka saya tinggalkan hukum Allah ini, saya pakai hukum manusia buatan saya sendiri, ngarang-ngarang dewe hukum ini. Apa? Orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka apa? Bayar denda. Ya, dia harus bayar denda, bayar tok, mari ngono bebas. Berarti saya meninggalkan hukum Allah, pakai hukum manusia. Saya meyakini bahwa hukum yang saya buat tadi itu juga hukum Allah. Kenapa? Karena saya adalah makhluk ciptaan Allah, dan perbuatan saya itu juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Apa statusnya ini? Hah? Maksiat? Hah? Kufur ini juga kufur.
Ini juga kufur. Hukum undang-undang bukan menyamakan. Kalau menyamakan tadi iya, ini hukum Allah, ini hukum buatan manusia. Dia nggak meyakini hukum manusia ini hukumnya Allah, nggak. Ini gawenane menungso. Tapi statusnya, kedudukannya sama, setara. Ya, setara. Yang kedua, yang ketiga ini, dia bikin undang-undang kemudian diatasnamakan hukum. Wah, gitu ya maksudnya ya. Dia bikin hukum undang-undang kemudian diatasnamakan ini hukumnya Allah. Apa statusnya ini? Kafir juga. Kemudian yang keempat, kalau dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu hukumnya boleh, mubah, halal, monggo. Kalau ada yang mau pakai hukumnya manusia, monggo, halal hukumnya. Loh, bukannya wajib pakai hukum Allah? Enggak wajib. Boleh pakai hukum buatan manusia, itu jaiz, boleh, ya juz. Apa statusnya orang ini? Kafir juga, menghalalkan yang Allah haramkan. Kalau ada pemimpin menggunakan hukum buatan manusia, tapi dia masih meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik, tapi karena dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, artinya kalau dia pakai hukumnya Allah, nanti nggak bisa melaksanakan, nanti dia nggak bisa mempertahankan kekuasaannya. Ya, kalau pakai hukumnya Allah, nanti dia dilengserkan. Kalau pakai hukumnya Allah nanti akan mendapatkan bulian misalnya. Maka dia tinggalkan hukum Allah, dia pakai hukum buatan manusia, tapi dia meyakini yang terbaik adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ini statusnya? Maksiat, dosa besar. Tidak sampai taraf kekufuran. Sama seperti kita kalau melakukan maksiat ya. Ketika kita melakukan maksiat kayak tadi, zina atau menikah. Ketika seorang berzina, apakah dia meyakini zina ini lebih baik daripada nikah? Belum tentu. Dia tahu nggak kalau zina itu dosa? Dia tahu nggak kalau nikah itu yang baik? Tahu dia. Tapi tadi karena hawa nafsunya, rabi ki ruwet engko durung lamarane piro, ya kan? Engko ate acara iki gawe undangan iki. Maunya yang instan. Nah, maka ini dosa besar. Tapi tidak sampai taraf kekufuran. Kecuali kalau yang berzina tadi mengatakan zina lebih baik daripada nikah. Ya, zina ini yang sama dengan nikah. Sama, zina dengan nikah itu sama kata dia. Nggak ada bedanya. Nah, ini baru kufur. Bisa dipahami ya? Kemudian di sini beliau juga menyinggung tentang tauhidul mutaba'ah. Ya, tauhid mutaba'ah. Mutaba'ah ittiba'. Yakni tauhid menjadikan Nabi SAW sebagai satu-satunya yang diikuti, diteladani, diittibai. Maka kata beliau, ini keliru. Karena pembahasan ini nggak masuk ke dalam Allah. Karena tauhid yang tadi kita bahas itu berkaitan dengan siapa? Allah. Sedangkan tauhid ittiba, mutaba'ah itu kaitannya dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Kalau mau dikaitkan dengan Allah, mestinya masuk tauhid yang apa dari tiga tadi? Ittiba itu masuk yang mana? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kok rububiyah? Uluhiyah dong. Ya kan? Karena kita tidak bisa menyembah Allah kecuali dengan ittiba kepada Nabi SAW. Maksudnya uluhiyah mestinya. Baik, lanjut. Famanzilatuhu fid din. Ayo. Famanzilatuhu fid din aliyah. Assalamualaikum. Qala aidan namin famanzilatuhu fid din aliyah wa ahamiyatuhu azimah wa la yumkinu anna ahadan ya'budullaha ala wajhil akmali hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi la ya'budahu liya'budahu ala basiratin qala Allah ta'ala walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Al-A'raf ayatu 108.
wa thamanin. Wa hadza yashmalu doa al-mas'alati wa doa al-ibadati. Baik. Kata beliau, maka kedudukan tauhid asma wa sifat di dalam agama ini aliyah, tinggi kedudukannya. Jadi jangan dianggap pembahasan tauhid asma wa sifat ini adalah pembahasan ecek-ecek. Enggak. Ini pembahasan yang mulia, pembahasan yang tinggi, karena yang sedang kita pelajari ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini, tanamkan itu di dalam diri Anda bahwa apa yang sedang saya lakukan ini dengan belajar tauhid asma wa sifat ini adalah pembelajaran yang mulia, ilmu yang mulia. Kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam muqaddimah kitab beliau Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah, beliau mengatakan fa ilmu usuluddin asyraful ulum id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kata beliau, sesungguhnya ilmu tentang prinsip-prinsip agama, tentang akidah, itu asyraful ulum, semulia-mulianya ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari kandungan ilmu yang sedang dipelajari itu apa. Kita belajar tentang asma wa sifat. Apa yang dipelajari di dalam asma wa sifat ini? Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan Allah. Maka semulia-mulianya ilmu adalah tentang al-asma wa sifat ini. Wa ahammiyatuhu 'azimah, dan urgensinya, ya pentingnya kita dalam belajar asma wa sifat itu sangatlah urgen sekali kita belajar asma wa sifat ini. Karena bagaimana kita, kata beliau, tidak akan mungkin seseorang beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dia mempelajari tentang siapa yang disembah itu. Ya, dia ketahui siapa yang dia sembah itu, bagaimana nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya, maka bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita nggak tahu siapa Allah yang kita sembah ini, bagaimana sifat-sifatnya Allah yang kita sembah ini. Maka seorang muslim harus dia memfokuskan, mencurahkan jerih payahnya untuk mempelajari tentang hal ini, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah kalau kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pepatah di Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, nggak kenal sama Allah ya berarti nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda di antara tanda kita cinta kepada sesuatu adalah aktsaru dzikrihi. Kita banyak mengingatnya, kita banyak menyebut-nyebutnya. Itu tanda cinta. Kayak seperti orang di mabuk cinta itu ya. Ada dulu punya teman itu seneng sama fulana. Bendina saben cangkruk sing diomongno sapa? Fulana itu terus. Nah, itu tanda dia cinta dengan fulana itu. Ya, kemudian dia telusuri, ya dia cari tahu bagaimana karakteristik fulana ini, sifatnya bagaimana. Ditakokno mbek kanca-kancoe. Ya, sampai ketemu tadi fulana ngomong apa tadi? Oh iya tadi ngomong gini. Ditanyakan tadi gimana kabarnya fulana? Oh kabarnya tadi gini. Itu berarti menunjukkan dia mencintainya. Maka bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah kalau kita tidak memiliki himmah, ya tidak memiliki antusias dalam mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Liya'budahu ala basirah, agar kita menyembah Allah di atas ilmu, di atas pengetahuan kita. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu begini, karena Allah punya sifat ini dan ini. Kenapa kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kau banyak berbuat dosa kepada Allah? Gak isin ta kon tobat ambek Allah, tahunan duwe salah ambek Allah, ujuk-ujuk moro-moro njaluk tobat. Ya, kalau orang kan gitu kan biasanya kan. Kan gak isin ta kon. Dhisik fulan iki mbok ilok-ilokno, mbok tau mbok kaplok dheke, tau mbok colong duwike, tau mbok idoni raine. Terus maning ngono saiki moro-moro ujuk-ujuk muncul. Gak isin ta kon, ya kan? Gak malu ta kau? Tahu-tahu minta maaf kepada dia dengan semua kesalahanmu yang kau lakukan selama ini. Ya, kalau orang nggak kenal sama Allah, iya, saya gak enak sama Allah. Sudah banyak berbuat salah, tapi kok masih minta sama Allah, minta rizki sama Allah, malu saya. Terus gimana?
lewat perantara wali-walinya. Mulai di sini. Lewat perantara wali-walinya. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Nanti kau dilobi, permintaanmu itu nanti dilobi sama dia. Baru nanti dikabulkan sama. Kalau kau langsung yang minta sama Allah, ini karena dia nggak tahu, nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tahu Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun, kalau dia tahu Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat, kalau dia tahu bahwa Allah Maha mengabulkan doa dia kepada Allah, betapapun dosanya dia, Allah Maha mengampuni dosa. Ini kalau dia tahu, kenal sama Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki al-asma al-husna. Al-asma jamak dari al-ism. Ya, al-ismu. Jamaknya al-asma, nama-nama, bukan penyakit ya. Ya. Asma bukan penyakit. Ya, al-husna nanti akan dijelaskan oleh beliau. Al-husna ini kalau mudzakarnya al-ahsan. Ya, al-ahsan, yang terbaik. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tafdil, kata yang menunjukkan ter. Kalau terbesar akbar, kalau terkecil asghar. Ya, apalagi kalau terindah ajmal, apalagi akbah, yang paling jelek, terjelek. Apalagi banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu ada isim tafdil, afdol tuh yang paling utama, afdol. Nah, ahsan yang paling baik itu kalau laki-laki. Maksudnya kalau katanya itu mudzakkar. Kalau muannats husna, yang terbaik tapi versi muannats. Kalau akbar apa? Saya diam. Kalau akbar versi muannatsnya apa? Husna. Ahsan jadi husna. Kalau akbar sama susunannya seperti husna tadi. Iso antum, saking antum sih agak, apalagi sudah jam segini kan ya. Ayo. Hah? Bukan. Husna, itu husna pakai dhamma. Kubro. Ya, kubro. Kalau kecil sugro. Bukan kacang ya, kacang sukro itu. Baik, maka ahsan husna itu adalah yang terbaik. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-namanya yang terbaik, maka berarti kata beliau mustahil nama-nama Allah itu ada kemungkinan negatif, ya, mengandung aib. Mustahil nama Allah itu mengandung cacat. Kayak misalnya beliau menyebutkan bahwasanya sebagian orang meyakini di antara nama Allah adalah Ad-Dahr. Ad-Dahr artinya az-zaman, waktu. Berdasarkan hadits qudsi, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam. Anak-anak Adam telah menyakiti aku. Dengan apa menyakiti Allah? Yasubbud dahra, mereka mencela waktu. Mengatakan ini bulan sial. Kayak nanti bulan Muharram. Ya kan, bulan Suro. Dikatakan bulan Suro bulan sial. Ini hari sial, hari apes. Ini bentuk mencela waktu. Maka mencela waktu itu mencela Allah, menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anad dahru, ini sedangkan aku, kata Allah, adalah ad-dahr. Aku adalah ad-dahr. Maka dari sini sebagian orang menganggap ad-dahru itu termasuk di antara nama-nama Allah. Maka jawabannya tidak. Ad-dahru bukan termasuk nama Allah karena tidak menunjukkan ahsan,
tidak menunjukkan sesuatu yang baik. Apa waktu itu? Apakah menunjukkan pujian? Enggak, bukan menunjukkan sesuatu yang positif. Maka berarti itu bukan termasuk nama Allah. Karena nanti disebutkan di kaidah-kaidah yang akan kita lewati insya Allah, bahwa nama Allah kulluha husna. Nama Allah semuanya itu pasti mengandung makna positif, mengandung makna yang terbaik. Nggak mungkin mengandung makna yang negatif. Kemudian tadi kata beliau, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka fad'u, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-namanya tadi itu. Doa, ya doa itu juga bisa bermakna memanggil. Ya doa itu juga bisa bermakna memanggil. Berarti fad'uuhu biha bisa berarti panggillah Allah dengan nama-nama itu. Tadi nek nyeluk Allah harus dengan nama-namanya Allah. Nggak boleh memanggil Allah dengan selain nama-nama Allah. Ya, kayak misalnya orang-orang Nasara memanggil Allah dengan Bapa, ya abana, wahai Bapa kami. Ada itu kaosnya itu biasa dipakai. Sebagian orang nggak tahu, dikira nek bahasa Arab itu pasti iya, nek bahasa Arab pasti Islami. Bentuknya kaligrafi, tulisannya apa? Ya abana, ya wahai Bapa kami. Itu kaosnya orang-orang Nasara, dipakai sama sebagian orang, dikira Islam gitu. Pajang di koran, di mana? Di ruang tamu. Ya abana, wahai Bapa kami. Bapa bukan nama Allah, nggak boleh manggil Allah dengan nama itu. Atau orang-orang Yahudi, ya mereka memanggil Allah dengan Yahweh misalnya. Yahweh kalau orang-orang Nasrani bilangnya Yahweh. Sama, ini juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya pangeran. Iya, ya pangeran, ya Gusti. Ya, nanti akan kita lewati, itu dibolehkan min babi al-ikhbar, kalau hanya sebatas mengabarkan. Tapi kalau min babi doa, kalau dalam rangka berdoa, memanggil, nyeluk, nggak boleh pakai nama-nama itu. Ya, tapi kalau hanya sebatas menyebut, nah itu dibolehkan. Gusti, pangeran, Lord, kalau bahasa Inggris God, ya, dan yang semisal. Nanti akan ada babnya. Wa hadza yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Doa itu terbagi menjadi dua. Ada doaul mas'alah dan doa'u al-ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Masalah itu artinya request, permintaan. Nah, doa masalah itulah doa yang kita pahami selama ini dalam bahasa Indonesia, yaitu permintaan, permohonan kepada Allah. Ya Allah, ya Allahumma Rabbana, baru kemudian masuk doanya. Apa antum minta apa? Ojo ndonga saiki. Nanti ae. Nah, yang kedua adalah doa ibadah. Maksudnya doa ibadah adalah mutlakul ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa kepada Allah. Karena pasti ada harapan. Dalam setiap ibadah kita itu pasti ada harapan. Antum kemarin puasa Ramadan, meskipun lisan antum tidak berdoa, tapi dengan puasa itu antum meminta kepada Allah agar antum diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, agar antum ini dan ini, kan gitu. Maka semua ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi, fadu'aul mas'alah. Wa qala aidan fadu'aul mas'alati an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithla an taqula ya ghafuru ighfirli wa ya rahimu irhamni wa ya hafidhu ihfadni
wa nahwi dzalik. Baik. Nah, doa yang tadi kita sebutkan, doa masalah, kata beliau, yaitu tatkala engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kau minta. Yang sesuai dengan apa yang kau minta. Seperti misalnya kita minta ampunan Allah, maka kita pakai nama Allah yang berkaitan dengan ampunan. Apa itu? Ya Ghaffar atau Ya Ghafur atau Ya Ghafir, sama tiga-tiga ini. Ghaffar, Ghafur, Ghafir, sama. Ya Ghaffar atau Ya Ghafur, Ighfirli, disamakan nama Allah dengan requestnya, dengan permohonannya. Wahai Ghafur yang maha pengampun, Ighfirli, ampuni aku. Ya Rahim, irhamni, kita minta rahmat, bisa pakai Ya Rahim, bisa pakai Ya Rahman. Ya, dua-duanya diambil dari kata rahmah, Rahim dan Rahman. Wahai Rahim yang maha merahmati, irhamni, baru masuk requestnya, rahmati aku, sayangi aku. Ya Hafidhu, ihfadni, wahai yang maha menjaga, hafidh, ihfadni, maka jagalah aku. Ustaz, kita masih belum hafal nama-nama Allah, makna-maknanya apa. Terus gimana kalau kita mau berdoa tapi kita nggak bisa mencocokkan dengan nama-nama Allah? Ya sudah, pakai nama yang general, Allahumma atau Rabbana. Sudah, pakai nama yang general saja, yang umum ya. Tapi kalau mau yang lebih spesifik, ini, karena ini ada nilai plusnya. Doa dengan mencocokkan antara doa dengan nama Allah, dicocokkan, itu ada nilai plusnya. Apa? Tawassul ya, ada nilai plusnya, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini sekali lagi bukan menjadi syarat ya. Hanya antum nggak fokus doanya, malah goleki dhisik. Iki wis bengi sepertiga malam, mungkin antum mau doa wis moto sepet angop-angop, malah goleki iki nama Allah sing cocok apa ya. Kaya gitu. Enggak, kalau mau yang umum ya sudah, yang umum saja, Allahumma atau Rabbana, ya Allah, itu umum. Ya, di sini syarahnya juga kurang lebih sama. Anta ja'ala asma Allahi wasilah, yaitu engkau menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah, sarana atau tawassul. Ai muqaddimah, dijadikan sebagai pembuka, muqaddimah baina yaday doa ya, dijadikan muqaddimah sebelum engkau menyampaikan requestmu, doamu, permohonanmu, proposalmu kepada Allah. Ya Ghafur, ighfirli, dan seterusnya. Ya Razzaq, urzukni, ya urzukni, ya berikan rizki kepadaku, dengan nama Ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki. Nah, kemudian kata beliau, fala taqul, maka dengan itu jangan engkau mengatakan Allahumma ya syadidal iqab ighfirli. Jangan engkau mengatakan wahai Allah yang maha keras siksanya, maka ampuni aku. Bukan nyambung. Paham ya? Ya Ghafur adzibhum, ya, wahai yang maha pengampun, ya, azablah mereka. Gak konek, gak nyambung. Li'anna hadza la yunasib, karena ini gak match, gak cocok. Ya, di sini beliau menyinggung berdoa dengan sifat. Kalau tadi kan berdoa dengan nama. Ada jenis yang lain berdoa dengan sifat, tapi nanti ada kok pembahasan khusus apakah boleh kita memanggil Allah dengan sifat Allah. Kalau tadi kan nama Allah ya, Ya Rahim, Ya Ghafur.
Nah, kalau sifat Allah apa contohnya? Istiwa. Ya, boleh nggak kita manggil Allah ya istiwa? Hah? Nah, atau sepertiga malam terakhir Allah apa? Turun. Kita panggil ya nuzul. Ya, itu memanggil Allah dengan sifat Allah. Apakah boleh? Itu ada pembahasannya di bab-bab nanti. Tapi secara umum ringkasnya tidak boleh, karena sifat Allah itu bukan termasuk nama Allah. Ya, sifat Allah bukan termasuk nama Allah. Kecuali nanti kalau dirangkai lagi menjadi sebuah nama, sebuah istilah yang itu menunjukkan sifat Allah baru boleh. Nah, ini ribet nanti ininya, rinciannya. Tapi ala kulihal sementara kalau antum mungkin masih baru ini, pakai nama Allah kalau mau doa. Tapi wallahu a'lam, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Doa tadi ada dua set ya. Doa satu permintaan dan satu doa ibadah. Ya. Yang pahami selama ini doa permintaan itu juga bagian daripada ibadah juga. Gimana itu, Ustaz? Kan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah itu bagian. Iya, berarti doa ibadah itu lebih umum. Sedangkan doa masalah ini lebih khusus. Betul, doa masalah itu masuk dalam doa ibadah. Itu masuk bagian ibadah juga. Cuman dikhususkan karena memang di situ ada unsur memanggil Allah, kemudian meminta kepada Allah. Makanya dikhususkan. Kalau yang tadi itu secara umum, semua ibadah itu hakikatnya adalah doa. Kalau mungkin untuk mendekatkan pemahaman, iman kepada takdir itu sebenarnya juga include iman kepada apa? Allah menyebutkan cuma 5 rukun iman saja di dalam surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sudah 5 tok ini disebut. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Mana iman kepada takdir kok nggak disebut? Kata para ulama, disebut. Cuman masuk di mana itu? Hah? Iman kepada Allah. Masuk iman kepada Allah. Kenapa? Karena takdir min af'alillah. Takdir itu adalah perbuatannya siapa? Allah. Pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir. Tapi disendirikan menjadi rukun iman tersendiri. Paham ya? Disendirikan menjadi rukun iman tersendiri karena memang itu butuh pembahasan lebih dalam. Makanya disendirikan iman kepada takdir itu. Jadi ini kaitannya antara umum dan khusus saja. Wallahu a'lam. Yang depan dulu aja. Jadi iman 5 atau 4 ya? Apa itu? Wujud, pada wujud, pada rububiyah, pada uluhiyah, pada sifat. 4. Itu tauhid bukan ini. Tauhid ya. Bagian tauhid. Berarti benar nyatet itu. Kira-kira kurang 1 kan? 4. Ya, wujud, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi secara umum 3 kan seperti itu. Oh ya, kalau bicara tauhid 3. Ini al-imanu billah, iman kepada Allah. Saya bilang Robbi itu apa? Robbi, kenapa? Robbi berarti Robku, sama juga dengan Robbana. Cuman kalau Robbana kan kami. Kalau Robbi, aku, sama saja. Antum sih. Tentang pembagian tauhid itu pada zaman Nabi kan belum ada. Setelah para ulama kan membagi menjadi 3. Dasar apa Ustaz? Apa memang keimanan manusia yang mendekati akhir zaman itu apa harus dijelaskan dengan pembagian tauhid semacam itu? Iya, pada jadi zaman dahulu kan. Iya, jadi semakin dengan maraknya kebodohan, maka para ulama akhirnya membuat hal-hal yang memang untuk memudahkan pembelajaran kaum muslimin. Kalau zaman dahulu orang nggak pakai dijelaskan tauhid,
Mereka sudah paham. Nabi SAW ketika mengajak kaum musyrikin, bayangkan ini musyrik, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham maknanya. Sampai-sampai mereka merespon, aja alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak dijadikan cuma satu saja? Loh, langsung mudeng bahwasanya tauhid itu konsekuensinya harus apa? Membuang semua sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Nabi cuma ngomong satu kalimat, Nabi nggak mensyarah kitab tauhid, paham ya? Nabi nggak mensyarah kitab tauhid usul tsalatsa, enggak. Cukup dengan satu kalimat itu mereka sudah paham. Kita di zaman sekarang cukup? Nggak cukup. Di kitab tauhid disyarah juga, diulang-ulang syarahnya juga masih apa? Nggak paham. Ya. Dahulu kaum muslimin ketika dikatakan bahwasanya man qala bi annal qur'ana makhluk faqad kafar, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Ya. Orang zaman dahulu tahu kalau diungkapkan atau dikatakan seperti itu mereka paham maknanya. Tapi kalau zaman sekarang harus butuh perincian. Di mana orang-orang sekarang mereka ketika dikatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, loh, masa Al-Quran ini bukan ciptaannya Allah? Terus siapa yang bikin Al-Quran ini? Dianggap Al-Quran ini bikinan Allah, buatan Allah. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah, dan kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan namanya sifat itu bukan ciptaannya Allah. Ya, sifat Allah itu bukan sesuatu yang Allah ciptakan, tapi itu sudah ada bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu dijelaskan seperti ini kalau zaman sekarang. Nah, makanya para ulama terus membuat formula-formula pembelajaran untuk memudahkan. Nggak dibagi juga nggak apa-apa kok tauhid ini. Yang penting diapakan? Diimani. Iya, enggak, anak nggak mau bagi tauhid menjadi 3. Tauhid siji. Oh, keras iki wong iki. Ya kan? Kau beriman Allah yang menciptakan. Iya. Kau nyembah siapa selain Allah? Kau no, aku nyembah Allah tok. Apakah kau meyakini ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti itu? Kau no, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat seperti Allah itu. Ya wis, wis. Gak mau bagi gak apa-apa. Tapi jangan salahkan kita yang mengajarkan kepada awam pembagian tauhid 3 ini. Hanya sebatas untuk apa? Memudahkan. Dahulu orang-orang Arab nggak paham, mereka nggak pakai dijelaskan tentang fa'ala, fa'alu, ya, pakai dijelaskan kayak gitu nggak dijelaskan tasrif seperti itu, huwa huma hum, atau dijelaskan kaidah nahwu ini, kaidah sorof seperti ini. Ada nggak ilmu seperti itu? Nggak ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, masuknya orang-orang yang non-Arab ke dalam Islam, maka para ulama membuat metode pembelajaran. Semuanya demi untuk apa? Memudahkan. Ya, semuanya demi untuk memudahkan. Fi'il dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, fi'il amr. Nabi nggak tahu fi'il dibagi menjadi 3, ya tidak ada dalilnya. Hukum fikih dibagi menjadi 5, wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Bawakan kepada kita dalilnya mana? Nggak ada, itu kesimpulan. Setelah para ulama meneliti, kemudian mereka menyimpulkan bahwa hukum tidak lepas dari 5 ini. Demikian juga dengan tauhid. Setelah para ulama meneliti, maka mereka menyimpulkan bahwa tauhid yang kita diwajibkan untuk mengimaninya itu tidak lepas dari 3 jenis tadi. Nah, wallahu a'lam. Terakhir, iya. Jadi nggak cuma ahlu sunnah yang mereka sebut sebagai wahabi saja yang membagi tauhid menjadi 3. Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, ya, beliau
sudah menyebutkan tentang tauhid ini. Beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Li'annal asfal laisa min wasfir rububiyyati walal uluhiyyati bisyai'. Allah itu dipanggil ke arah atas. Artinya kita berdoa kepada Allah, kita menghadap kemana? Ke atas, bukan ke bawah. Karena arah bawah itu tidak termasuk sifat rububiyah dan uluhiyah Allah. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Wahabi juga Imam Abu Hanifah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih jauh lagi. Ya, tapi gitulah ahli bidah. Wallahu a'lam. Ada yang cuma dibagi dua tauhid. Tauhid apa dan apa? Tauhid tauhidu af'alir rabb wa tauhidu af'alil ibad. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatannya Allah. Di dalamnya masuk rububiyah dan asma wa sifat. Dan ada tauhid af'alil ibad, perbuatan hamba. Ini masuk uluhiyah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.